Dur. Gus Dur ijazahnya jelas dari luar negeri. Dari Mesir. Sebentar dulu, saya belum selesai. Tahun 85 kapan dia ngomong begitu? Inilah kualitas daripada ya tidak bisa. para pendukung Anda jangan Pak Jokowi menyerang saya dengan pemeriksaan tambahan. Yang ini baru 2, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Justru malah diskusi internal kami sangat senang dengan adanya ini. Kenapa? Ini membuktikan bahwa Pak Jokowi itu memenuhi semua persyaratan administratifnya. Nanti di persidangan akan seru. Kelihatannya seperti apa sih sebenarnya teori pembuktiannya untuk menyatakan keaslian ijazah. Jadi garis perjuangan kita bukanlah dukung-mendukung, tapi menyelamatkan bangsa dari cengkraman oligarki. Bagi saya ini harus tanda petik serba hati-hati juga. Merebut kedaulatan ini bisa juga berimplikasi pada apa yang namanya gerakan makar. Jangan menembak kepemimpinan Pak Prabowo, apalagi menyalahkan kepemimpinan sebelumnya. Presiden ke-7 Joko Widodo pemirsa kembali diperiksa polisi terkait kasus ijazah. 9 poin yang sebelumnya ditutup kini dibuka KPU. Kasus ijazah yang tak kunjung selesai membuat sejumlah purnawirawan TNI Polri mendeklarasikan rebut kedaulatan rakyat. Lantas apa yang akan terjadi? Bersama saya Aya Nufus, kita bahas di Interupsi. Di pembahasan malam ini pemirsa sudah bergabung bersama saya di studio Interupsi. Ada pengacara Roy Suryo, Bang Abdul Ghafur Sangaji. Terima kasih Bang Sangaji sudah hadir kembali di studio Interupsi. Mana blazernya Bang? Oh, kali ini kita tidak bawa blazer. Supaya ada hal yang baru. Terima kasih Mbak Aya. Selamat malam untuk semuanya. Baik, dan di sebelah kiri saya masih ada Bang Borotua Silalahi, pengamat kebijakan publik dan sudah membawa sepertinya sejumlah berkas ya. Dan di sebelah kanan saya ada Bang Ade Dermawan, Sekjen Pradi Bersatu. Terima kasih Bang sudah hadir. Selamat malam, terima kasih Mbak Aya. Dan juga sudah ada Ketua Barisan Rakyat Nusantara Bang Rely Regan. Terima kasih. Siapanya Ronald Regan nih Bang? Wah ini lagi apa ya, perskandangan apa persempuan. Oke, baik. Bapak-bapak semuanya saya ingin menginformasikan dan mengingatkan kembali Anda boleh adu gagasan, boleh adu argumen, tapi pastikan Anda katakan terlebih dahulu interupsi. Baik, terima kasih. Belum. Saya mau ke Bang Borotua dulu. Bang, Anda sudah mendapatkan dokumen yang selama ini Anda nantikan dari KPU. Fakta apa yang Anda temukan yang belum terpublikasi sebelumnya ke media? Ya, yang pasti sudah dibukakan 9 item ya. Yang dikasih dulu kan ada 9 item yang disembunyikan ya. Ditutup-tutupin seperti ini ya. Waktu dikasih awalnya. Oke, di blok hitam ya? Iya, jadi banyak item ini termasuk nomor ini, nomor blanko termasuk ini nama, tanda tangan. Pada intinya saya keberatan waktu itu bersama Bang Ghafur waktu itu sebagai lawyerku. Terus kita dibujuk waktu itu ya, dirayu supaya hanya aku yang melihat di tahap mediasi. Oh gitu, sempat ada pembujukan dan perayuan. Di tahap mediasi. Di tahap mediasi ada. Hanya aku yang boleh melihat katanya. Oh, tapi secara hanya eksplisit 5 menit. dikatakan seperti itu. Apanya? Secara eksplisit dikatakan seperti itu, hanya Bang Borotua. Dibujunya interupsi. Dibujunya dibujuk. Ayo dong. Sebentar. Enggak, tapi kan negosiasi. Oh, negosiasi. Mediasi, ada mediator mereka. Biar publik pencerahan. Oh, Jangan iya. sampai dipikirnya keep
bujuk pihak sini supaya itu gitu. Baik, jadi fakta apa Bang Anda temukan Jadi Bang, 9 poin itu? Setelah kita bersidang, Sebenarnya kita akan tunjukkan di layar juga ya, supaya lebih jelas ya, bisa dilihat oleh Bang Ade dan juga Bang Regen ya. setelah kita sengketa, saya mensengketakan supaya dibuka 9 itu terbuka semua. Ibaratnya kotak Pandora ya, terbuka semua ini yang 99 ini. Oke, boleh Bang tunjukkan di layar Bang biar lebih jelas mungkin? Nah, yang ini yang merah ya tahun 2014 ya. Iya. Nah, ini dibuka ya. Dibuka. Itu nomor kodenya di sana? Nomor apa? Blanko ya. Blanko, oke. Ini nomor ijazah dibuka. Ini juga dibuka. Nah, ini juga dibuka nama, terus ini dibuka. Tanda tangan sama tanda tangan Interupsi, ini Bang semua Bona. dibuka gitu. Oke. Ini sebentar kita kasih kesempatan Ya. sedikit saja ya Bang Regen ya. Oke, boleh. Silakan Bang, jelaskan lagi. Jadi yang menariknya ini karena di awal disembunyikan itu di sini ada disebut tanggal, Oke. ya kan? Lantas aku berasumsi ada tanggalnya. Makanya di sidang KIP ini item nomor 5. Aku bilang tolong bukakan tanggal. Ternyata setelah dibukakan memang nggak ada tanggalnya. Oke. Dan ini yang lagi rame di medsos sekarang karena publik, medsos langsung berdiskursus publik ya. interupsi Bang Bona. Seperti itu. Seperti itu. Oke, itu baru beberapa poin ya. Oke, Iya. saya persilakan Bang Regen, silakan Bang. Ini dengan unggahan saudara Sandi sendiri sama persis nggak Bang Bona? Pada awalnya Ya. waktu ini juga dikasih ya ini Bang, dikasih yang begini, aku sudah bilang ini mirip. Mirip ya. Begitu dibuka jadi sangat mirip. Jadi sangat mirip. Iya benar, sangat mirip. Kenapa waktu ini kan waktu itu kita masih ragu bisa aja nih berbeda tanda tangannya kan? Iya. Nah begitu dibuka ternyata tanda tangan sama semua nih. Makanya aku berani bilang tanda tangan itu identik. Identik. Iya tanda tangan ini dari spesimen yang punya Den Sandi tanda tangannya sama persis. Nah, dengan yang dilapor di Mabes Polri yang waktu itu dilakukan ditunjukkan ke waktu Walaupun kopian ya. waktu di Mabes Polri pembanding itu sama nggak Bang Bona? Aku nggak tahu, aku nggak belum lihat tahu barangnya. Oke, tapi Anda yakin bahwa yang selama ini ditutupi oleh KPU adalah yang Anda inginkan? Iya benar. Benar ya. Oke, tanggapannya Bang Ade silakan. Ya, kalau terkait persoalan Bang Bona mendapatkan melalui putusan clear, ini adalah cara yang terhormat. Oke. Cara yang terhormat yang kami anggap bahwa cara-cara seperti inilah yang diizinkan oleh aturan. Kemudian satu lagi nih yang saya sarankan kepada Bang Bona, saya sempat berbicara di belakang, saya sampaikan, Bang sisa satu nih buku, ya kan? Nah kalau bukunya hasil penelitiannya, nah tolong di bab 8, kalau misalkan 8 bab 8 akhir, ya paling tidak mewawancarai langsung Pak Jokowi, Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai sumber yang betul-betul primer, kemudian bisa dipertanggungjawabkan, terus yang perlu ditanyakan adalah proses perkuliahannya nih. Kan ini proses perkuliahannya ini jadi persoalan nih. Saya perhatikan. Nah, kemudian itu yang menjadi untuk bisa dijadikan kesempurnaan buku Pak Bona Tua. Saya rasa dengan hal seperti itu, kita apresiasi itu. Dan ini menjelaskan secara jelas-jelasnya bahwa apa yang selama ini orkestrasi, maintenance tentang fitnah yang dilakukan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo ini semakin terang. Saya melihat dari 8 bulan yang lalu kita mengikuti ini, saya melihat yang ada ya saat ini adalah masuk kepada pokok perkara. Selalu. Makanya agak tapi kalau misalkan nanti Bang Bona Tua mau Pak Jokowi diwawancara, Abang siap nggak untuk? Saya rasa kalau itu permohonan secara jelas, Pak Jokowi tidak pernah menutup pintu untuk diwawancarai secara langsung. Saya yakin itu. Saya yakin itu. Iya. Yang dilakukan Bang Bona ini sudah sesuai dengan rel lah ya. Beliau melakukan memberikan surat kepada KPU. Udah itu melakukan gugatan untuk keterbukaan di publik. Tapi yang saya sangat sayangkan kepada Bang Bona, kenapa Bang Bona juga selaku peneliti tidak melakukan penelitian terhadap ijazah mantan-mantan presiden lain juga atau mantan kepala daerah? Akan lebih fair dong, gitu. Ketika kita melakukan hal seperti itu. Interupsi. Baik, ya, Aku jawab dulu dong. Nanti ya. Sebentar. Ini menarik nih. Tadi Bang Bona Tua sudah
mengatakan bahwa kamilah yang mendampingi Bang Bonatua di KIP ya. Nah, Bung Ade dan kemudian Regan ini bukanlah pihak yang ada di dalam proses di KIP, sehingga mereka nggak paham sama sekali apa yang ada di KIP dan kemudian bagaimana prosesnya. Untuk mendapatkan ijazah ini, salinan resmi yang dileges oleh UGM, ini bukan suatu perjuangan yang mudah. Saat kami merumuskan langkah hukum ini bersama Bang Bonatua, itu karena memang dari awal ada tension dari otoritas, baik pihak UGM, pihak KPU, untuk menutup-nutupi ijazah, untuk menutup akses publik terhadap informasi yang berkaitan dengan validitas ijazah dan keabsahan ijazah. Dan ini kami bongkar melalui Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi menurut saya tema diskusi kita hari ini menarik ini. Ijazah dan kemudian daulat rakyat. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bang Bonatua ini sebenarnya adalah mengejawantakan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 bahwa rakyat itu berkuasa di dalam negara. Ketika ada seorang mantan presiden ijazahnya dipersoalkan dan dipertanyakan, maka hak publik adalah harus bisa mengetahui kebenaran, keaslian, validitas, keabsahan daripada suatu produk ijazah. Iya, Bang, Anda dan tim Anda ini selalu saja memberikan statement bahwa ada usaha oligarki lah di belakang isu ini gitu ya. Saya mau tanya ke Bang Ade Dermawan, Bang, Anda masih yakin bahwa ini ya memang sudah secara hukum sudah benar gitu? Sudah benar. Tidak ada kontrol di belakang? Tidak ada kontrol sama sekali. Sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan di sini, baik itu adalah otoritas, kemudian ada seorang Bonatua, seorang peneliti yang memang mencari apa yang harus dia teliti, saya rasa sudah sesuai. Karena kenapa? Tentu abang kita sebagai lawyernya, abang kita ini tentu mengajukan keberatan, permohonan, dan lain-lain. Itu saya rasa itu adalah proses hukum yang tentu dengan cara-cara hukum, bukan suatu yang berat sih kalau menurut saya, Bang, ya. Artinya memang itu harus ditempuh, sama dengan kalau kita menggugat, kan sama aja. Artinya ini memang sebagaimana mestinya seorang peneliti Bonatua melakukan itu. Karena kenapa? Karena kalau dia langsung minta kepada Bapak Insinyur Joko Widodo, dalam kondisi sudah ada laporan, dalam kondisi sudah bermasalah, sudah dikatakan palsu, saya yakin betul dan kami menyarankan ke Bapak Insinyur Joko Widodo. Ijazah Pak Joko Widodo tidak bermasalah. Ijazah Pak Joko Widodo tidak bermasalah. Jadi gini, ijazah Pak ini Joko kita Widodo berbicara persoalan, ini kita berbicara pada saat adanya pelaporan masuklah seorang Bonatua sebagai peneliti. Ini kan kita berbicara itu, bukan persoalan bermasalah. Pertanyaan, kalau Anda menyatakan kepada saya bahwa apakah ijazah Pak Jokowi bermasalah? Oh tidak. Yang mempermasalahkan kliennya saudara. Bermasalah itu artinya ada indikasi di mana ijazah ini didapatkan secara tidak sah dan kemudian ada dugaan ijazah ini dipalsukan. Saya ingin menjawab juga apa yang disebut oleh Regan ya, bahwa kenapa ijazah mantan-mantan presiden yang lain tidak pernah dipersoalkan. Kita mempersoalkan sesuatu itu kan karena berangkat dari indikasi. Tidak mungkin ada api kalau nggak ada asap. Jadi harus dilihat dulu apakah mantan-mantan presiden yang lain punya indikasi ijazah palsu nggak. Kita urut dari Pak Karno. Pak Karno jelas. Kemudian Pak Harto. Pak Harto jelas ijazahnya cuma SD. Dan dia bangga dengan itu. Kemudian beralih kepada Pak Habibie. Pak Habibie ijazahnya jelas dari Jerman. Kemudian beralih kepada Pak Gus Dur. Gus Dur ijazahnya jelas dari luar negeri. Dari Mesir. Sebentar dulu, saya belum selesai. Kemudian Bu Mega pernah kuliah di Fakultas Psikologi UI dan kemudian tidak selesai dan beliau mendeklarasikan dirinya bahwa saya hanya lulusan SMA. Itu jelas. Kemudian Pak SBY ijazahnya dari Akmil. Pak Prabowo ijazahnya dari Akmil. Yang dipertanyakan adalah Pak Joko Widodo ketika diklaim ijazahnya dari UGM. Semua data-data hari ini yang ada di Polda Metro Jaya belum menunjukkan bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah ijazah yang sah dan asli yang didapatkan. Saya ambil contoh. Jangan dipotong dulu. Ya. Kita bicara data akademik. Berdasarkan petunjuk P19 Jaksa, ada 700 alat barang bukti yang disita dan petunjuknya adalah dalami lagi. Loh, katanya semua alat barang bukti yang disita itu
adalah milik Pak Jokowi. Dari skripsinya, 13 ijazah pembanding, kemudian ijazah teman-temannya yang lain, kemudian skripsi teman-temannya yang lain, kemudian formulir pendaftaran dia di sana. Tetapi kemudian ada keanehan di situ. Dan ada lagi keanehan terbaru, ini tidak bisa dibantah. Ini ijazah salinan resmi. Kalau kita lihat ini tidak normal secara administrasi akademik. Apa yang tidak normal? Di poin yang katanya Bang Bonatua itu masuk dalam poin 5 pada saat kami mempersoalkan ijazah ini suatu legalisasi ijazah, kok nggak ada tanggal, nggak ada bulan, dan nggak ada tahunnya. Baik. Ini keabsahan untuk menentukan waktu hukum saat dokumen dikeluarkan. Baik, jadi itu menurut penting Anda banget. sudah ditunjukkan dan masih ada keganjilan di sini. Inilah keganjilan baru. Inilah persoalan-persoalan baru yang tidak bisa menjawab ijazah ini. Saya tetap diinterupsi. Nanti aku kasih izin. Anda kembali diinterupsi pemirsa untuk menjawab indikasi kejanggalan. Saya ke peneliti langsung ini ke Bang Bonatua. Bang, tadi belum terjawab ada 9 poin. Satu tadi tanggal disebutkan. Yang lainnya apa, Bang? Jadi yang lain itu yang menjadi diskursus publik ya, itu rata-rata ini masalah yang diungkap di Bang Gapur tuh tanggal di ini ya. Tanggal. Kan dibuka ya, nggak ada tanggalnya. Terus yang ini masalah pergeseran stempel nih. Ini kasih clue juga ini saya ya. Sebenarnya kita itu dari jalur belakang sudah dapat yang model-model begini. Cuma apa stempelnya? Model seperti ini yang terbuka. Jalur belakang. Jalur belakang. Jalur belakang itu banyak beredar. Maksudnya apa, dari alumni atau? Nggak tahu dari mana, tapi di media sosial. Ini perlu dipertegas Bang Bona bahwa ini jalur belakang jalur Bang Bona itu udah betul. Tapi dengan Bang Bona bilang ini ada jalur belakang, ini jadi pertanyaan juga. Baik, kita berikan kesempatan Bang Bona. Apa jalur ini belakang? Ini kan jalur pintu depan. Oh, jalur pintu depan. Iya. Pintu depan ada selama ini depan dan belakang. Jalur pintu belakang itu banyak kali. Ini menarik, Bang. Ini menarik. Makanya aku bilang, aku punya filosofis kalau data sampah dianalisis maka akan menghasilkan lebih banyak sampah lagi. Makanya aku berusaha cari data sekunder atau primer. Inilah dapatnya jalur. Pasti ini satu-satunya jalur pintu depan cuma ini, nggak ada yang lain. Baik. Berarti sekarang Anda sudah fokus dengan satu pintu ya? Iya. Baik. Dari yang ini apa yang Anda temukan tadi? Tadi tanggal, terus stempel. Stempel, tanda tangan. Tanda tangan. Ya sama. Pada intinya sama seperti nomor induk juga. Nomor induk ini udah kita cocokkan juga nomor ini ya. Itu bukan nomor belangko tadi yang nomor di atas. belangko, nomor induk nggak ada di sini. Nggak ada ini. nomor induk, ini bukan KTP. Di sinilah. Nomor induk mahasiswa maksudnya. Pasti ada ya. Betul. Yang sedikit dilema itu yang ini tadi. Yang mana, tanggal? Legesnya. Legesnya kenapa? Legesnya agak miring. Ada yang dapat versi agak miring. Kalau stem itu stem berarti? Iya. Kalau stem bisa aja mungkin posisinya miring, Bang. Atau tapi yang ini penelitian Anda? Yang ini datar. Aku punya spesimennya agak berbeda memang. Nah itu kan jalur pintu belakang. Ini pintu depan seperti ini. Nah makanya aku bilang sama publik, kalau mau mengisi interupsi Bang Bona, sebentar Bang Bona. Jangan sampai argumentasi Bang Bona ini yang sudah dilakukan Bang Bona terhadap meminta secara resmi kepada KPU dan meminta kepada Komisi Informasi, itu sudah betul jalur yang dilakukan, sama halnya Bang Bona mengeluarkan statement atau argumentasi seperti Roy dan kawan-kawan yang hanya bermodalkan unggahan saudara Sandi. Saudara Roy dan kawan-kawan melakukan head speech kemana ke media, tidak melakukan konfirmasi secara resmi dan tertulis. Makanya saya mau tanya makanya saya bantah, sebentar saya bantah. Makanya saya bantah. Kenapa? Karena Bang Bona membuka ada jalur bukan head speech, tapi dilakukan berdasarkan basis penelitian. Baik, kita harus hargai Bang penelitian apapun yang dilakukan. Saya mau tanya lagi ke Bang Bonatua. Bang, tanggal tadi Anda katakan. Seberapa penting tanggal itu harus ada di sebuah sertifikat? Zaman dulu apakah Anda sudah melakukan penelitian kalau memang zaman dulu harus ada tanggal atau tidak perlu ada tanggal? Karena bisa saja legalisasi dilakukan terlambat. Jadi begini, ada undang-undang administrasi pemerintah. Pasal 73 menyebut bahwa setiap legasi ini harus ada tanggalnya. Itu bisa dicek. Itu tahun 2014. Sedangkan ini dua spesimen kan tahun 2014 dan 2019. Maka ini harus ada sebenarnya.
Ini yang ramai dibicarakan publik sekarang di medsos kita yang di sini. Makanya saya pikir ini pasti menarik. Makanya saya putuskan mengirim email ke KPU bertanya, apakah kalian salah? Sebenarnya ada tapi kalian lupa mengasih tunjuk, atau memang esitis begitu adanya. Besok kita tunggu jawabannya. Besok ngadep KPU ya? Besok kita ke KPU DKI, kita lihat juga apakah begini juga. Tapi saya akan berharap KPU pusat akan menjawab besok. Tapi baru tadi ku kirim emailnya. Oke, berarti berdasarkan penelitian Anda, berdasarkan undang-undang tadi yang Anda katakan, harus ada tanggal. Harus ada tanggal. Itu bisa dibaca di Undang-Undang Administrasi Negara. Pembanding Anda dengan sertifikat yang mana, Bang? Yang ijazah. Ijazah yang mana, Bang? Yang ini. Oh, sertifikat ijazah. Silakan. Ini pasti pertama kita bandingin sesama 2014-2019. Habis itu kita bandingkan dengan yang keluaran Pak Dian Sandi. Nah, ini seperti boleh tunjukkan ke kamera, Bang? Ya. Nah, ini semua ya boleh dibilang sangat mirip ya. Kecuali masalah ukuran. Kalau diginiin dia memang kenapa? Itu juga ukuran jadi masalah. Kenapa? Karena begini Bang, ada jadi masalah itu. Ukurannya itu jadi masalah. Ada story-nya. Story-nya apa, Bang? Silakan. Tahun 2019 itu sudah masuk sistem silon. Ini sebenarnya yang ini hasil printan dari aplikasi soft copy yang di-upload melalui aplikasi silon. Sementara ini fotokopi dari dokumen yang dikasih hard copy. Makanya ini benar, ini jadi benar-benar A4. Baik. Oke, sekarang saya melanjutkan pertanyaan dari Bang Ade. Kalau misalkan nanti Abang disuruh wawancara Pak Jokowi, kalau dari sisi penelitian Anda bagaimana? Saya itu justru memang buku yang baik itu harus menyajikan ke pembaca sesuatu yang berimbang. Kalau nanti pasti saya akan, karena ini ada nama beliau di judul itu. Terkait etika penelitian toh. Jelas ya. Jadi nanti mana yang beliau merasa memberatkan beliau, aku tidak menghapus, tapi kita kasih hak beliau menjawab. Apa yang kurang clear kita kasih nanti, seperti ide dari Bang Adi tadi, itu sebenarnya udah kita bicarakan juga dengan Bang Andi kemarin. Kira-kira pertanyaan besar yang mau Anda tanyakan ke Pak Jokowi kalau jadi wawancara apa, Bang Bonatua? Lah, ini menjadi misteri besar. Buktinya, jujur ya. Begitu saya upload ini medsos, saya cek Google Trend, nama Pak Jokowi merajut. Artinya memang animo masyarakat masih tinggi. Baik. Either itu dia curiga, pingin tahu yang benar atau apa. Tapi nama cek sendiri, Google nama Pak Jokowi di Google Trend itu sampai banyak. Melonjaknya minta ampun sejak saya upload. Baik, terima kasih Bang Bonatua. Saya ke Bang Regen. Bang, dari indikasi kejanggalan ini, tanggapan Anda seperti apa? Kalau saya sih dari awal, dari 1 tahun yang lalu sudah berkali-kali kita di media udah sampaikan kepada Roy dan kawan-kawan. Bahkan sebelum dilaporkan itu, saya kan ikut juga ke Polres Jakarta Pusat waktu itu. Kita dengan kawan-kawan relawan lain melaporkan saudara Roy dan kawan-kawan. Tapi kan penegak hukum kan memang tidak bisa melakukan menerima laporan karena harus delik aduan. Nah, dampak dari delik aduan tersebut, Pak Jokowi konsultasi dengan pengacaranya memberikan laporan ke Polda Metro Jaya. Saya sendiri sudah menghimbau berkali-kali kepada Roy dan kawan-kawan. Yang sebelum dilaporkan ataupun setelah dilaporkan, kita beberapa kali ketemu di dalam studio TV atau supaya sudahlah, ini ijazah kita yakinnya asli. Saudara Roy dan kawan-kawan itu berdasarkan unggahan saudara Sandi. Nah, apa yang terjadi? Bang Bona datang setelah itu dengan melakukan prosedur yang betul. Kita hargai. Prosedurnya yang dilakukan itu udah betul. Dan mendapat jawaban apapun persoalannya, prosesnya lama kata Bang Bona seperti ini. Tapi proses yang dilakukan Bang Bona itulah yang seharusnya dilakukan saudara Roy. Interupsi, saya mau bertanya. Tapi lain halnya dengan saudara. Sebentar, sebelum Pak Regen lanjutkan. Saya mau tanya buat saudara Regen. Tadi mempersoalkan dari postingan Dian Sandi. Saudara kan teman dekatnya Dian Sandi dan saudara, enggak ya, tapi saudara adalah bagian dari kekuatan Pak Jokowi ya? Enggak juga? Iya, kita sebagai relawan, iya betul. Sebagai relawan Pak Jokowi. Yang diunggah oleh Dian Sandi itu ijazah Pak Jokowi apa bukan? Menurut pengakuan Dian Sandi,
di dalam postingannya itu ijazah Asli. Pak Jokowi asli. Kata dia. Kata dia. Tapi di lain pihak saudara Sandi mengatakan bahwa ijazah itu dia dapat dari orang lain. Bukan Pak Jokowi. Kalau itu Bukan ijazahnya Pak Jokowi, karena kan selama ini teman-teman pendukung Pak Jokowi seperti misalnya saudara Ade Darmawan ini kan dari awal suka menyerang hasil penelitian Mas Roy dengan mengatakan bahwa basis penelitiannya Mas Roy, Bang Rismond Dr. Tifa itu dari dokumen yang tidak valid. Oke. Artinya mereka juga mempertanyakan sumber data. Sumber data, oke. Ya, sumber data utama ya. Tetapi kan terkonfirmasi oleh mereka bahwa ijazah itu adalah ijazah Pak Jokowi. Saya jawab nih. Oke, Pertanyaan saya, itu ijazah Pak Jokowi apa bukan? Oke. Saya jawab Silakan nih. jawab Bang Ade. Jadi tahun 2020 ya 20 bro, itu pertama postingan dilakukan setelah putusan pengadilan Mas Roy Suryo terkait stupa. Oke. Posting di Twitter milik beliau. Terus itu ada. Oke. Ada, buktinya kami ada. Cuman kan kita saat ini tidak menjadi pembuktian di sini. Pembuktiannya nanti, karena itu masuk materi perkara. Terus itu yang kami lihat dan memang di situ namanya Roy Suryo. Dia punya Twitter. Oke. Nah itu juga menjadi alat bukti. Tapi kita tindakan itu. Terus kemudian tiba-tiba Mas Roy melihat postingan Dian Sandi dan menyatakan dia mengambil dari situ. Ya, tapi kalau menurut saya itu tidak benar karena kami punya data itu 2020 kalau nggak salah, itu April lah, itu Februari lah ya. Oke. Saya mesti melihat alat buktinya lagi, tapi itu kita sudah sampaikan kepada penyidik. Jadi intinya bahwa kalau dikatakan bahwa itu dari dasar enggak, it's not true. Sudah Maksudnya dibumingkan, yang dari Dian Sandi ya itu bukan itu dari Pak sudah lebih dulu jauh. Mas Roy sudah memposting itu. Oke. Dari data Sebelum yang dia Dian Sandi melakukan sebelum Dian postingan Sandi. itu. Oke. Itu yang saya perjelas satu. Oke. Terus kemudian apakah ini asli atau tidak? Ya tentunya yang bisa menjawab Dian Sandi bukan kami. Oke, Ya baik. kan? Nah, terus kami mendapatkan di mana keyakinan dan apa yang dinamakan keaslian ijazah itu? Yang pertama adalah UGM. Anda bisa lihat, saudara-saudara se-Indonesia bisa melihat melalui situs resmi Oke. atau website resmi ugm.id. Oke, baik Bang. Berarti Ya, yang diupload situ. oleh Dian Sandi ini tidak relevan Bang Kang Haji. ini sesat berpikirnya teman-teman tuh di situ gitu. Oke. Pada saat mereka mengatakan bahwa postingan Dian Sandi ada benarnya seperti yang tadi dikonfirmasi. Saya nggak bilang ada benar. Oke, Saya tadi nggak- Bang Regan kan juga mengatakan Saya nggak itu. bilang. Terus kemudian Dian Sandi Disclaimer begitu ketemu Pak Jokowi dan mengkonfirmasi dari Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi tidak berkeberatan. Oke. Ya, itu pernyataan yang diberikan Dian Sandi setelah postingan itu ramai di mana-mana dan diteliti. Ingat loh, yang diteliti itu bukan yang diunggah oleh Mas Roy pertama kali tahun 2020 itu bukan. Karena mereka melakukan penelitian itu justru terhadap dokumen utama yang diunggah oleh Dian Sandi. Jadi kita harus batasi tempusnya, tempus waktunya, dan kemudian buktinya kita harus batasi. Oke. Hukum kan selalu terikat pada tempus dan lokus. Oke. Jadi jangan ditarik-tarik kepada suatu tempus yang tidak ada hubungannya dengan penelitiannya Mas Roy. Oke. Ya, itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, teman-teman ini kan selalu menyandarkannya adalah pada keterangan UGM, keterangan UGM, keterangan UGM, keterangan UGM. Oke. Tetapi kan keterangan UGM bukan satu-satunya bukti. Ya. Keterangan UGM tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya bukti. Keterangan UGM harus juga bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Ya. Saya tidak pernah mendengar pernyataan Rektor UGM yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli. Oke. Salah ini. Coba dengar ulang rekaman Rektor UGM. Rektor UGM hanya menceritakan bahwa Pak Joko Widodo tahun 80 masuk UGM. Tahun 83 bertransisi dari program sarjana muda ke program sarjana. Tahun 85 mendapatkan gelar Jadi- sarjana. Oke, Nah, tahan dulu, Bang. tetapi ijazah itu menjadi tanggung jawab pribadi beliau. Oke. Yang Oke. dipersoalkan di sini kan adalah ijazah. Karena Oke. yang diteliti adalah ijazah. Baik, tahan Bukan dulu, Bang. jejak akademiknya yang diteliti. Oh tidak. jejak akademik. Tetapi yang Silakan, diteliti Bang Regan. adalah Objek dari ijazah perkara Pak ini Jokowi. adalah ijazah. Oke. Dari awal saya sampaikan objek dari semua ini adalah ijazah.
ijazah yang dipertanyakan, perguruan tinggi yang bersangkutan sudah mengakui ketika rektor UGM sudah menyatakan bahwa itu ijazah Pak Jokowi itu mahasiswa UGM itu sudah. Terus yang dilakukan oleh Bareskrim, yang dilakukan, saya berulang kali sudah menyampaikan dari tahun lalu, saudara Roy dan kawan-kawan, saya ingatkan, Bareskrim itu lembaga penegak hukum negara. Dia sudah melakukan pembanding. Sebentar, ijazah pembanding. Sebentar, begini. Enggak, ini aku mau bantah Rigan ini. Kita masih ada satu segmen lagi, tapi saya mau tanya bahwa ini karena udah melibatkan kepolisian, melibatkan UGM. Untuk masyarakat ini sangat penting ya Bang? Sangat penting, kita mengungkap kebenaran. Ini ijazah Presiden Republik Indonesia loh. Baik. Kalau ijazah ini adalah milik Bang Bonatua, milik Ade Darmawan, milik Reagan, yang ngapain dipersoalkan? Gak ada hubungannya, gak ada manfaatnya juga buat bangsa ini. Sendiri juga dong. Selanjutnya tetaplah di Interupsi. Anda masih di Interupsi, pemirsa. Saya ke Bang Sangaji. Bang, seolah-olah pengungkapan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo ini sangat-sangat penting untuk kedaulatan masyarakat Indonesia. Betul begitu, Bang? Oh iya, jadi begini. Saya mau bantah dulu apa yang disampaikan Reagan ya. Tidak selalu otoritas itu adalah pemegang kebenaran absolut. Kalau kita selalu hanya percaya kepada otoritas, maka tidak ada kontrol publik. Ya, itu adalah hukum, itu teori dasar dari apa yang kita sebut dengan negara demokrasi. Dahulu pada saat pengungkapan kasus kematian Brigadir Joshua, kan Kapolres Jakarta Selatan bilang bahwa itu adalah tembak-menembak, ada 7 peluru masuk ke dalam, 6 peluru bersarang dan 1 tembak keluar. Dan itu katanya resmi dari hasil laboratorium forensik Rumah Sakit Bayangkara. Dan itu kan hampir berminggu-minggu dipercaya oleh publik. Sebentar dulu, itu buktilah bahwa saya cuma mau menyampaikan kepada Bang Sangaji bahwa tendensius Bang Sangaji terhadap institusi Polri ini yang sangat saya sayangkan. Bahwa kemudian dikatakan puslap, bukan. Tarik peluru itu bukanlah hasil forensik. Yang diuji itu adalah uji balistik, bukan arah. Ingat ya, bahwa kemudian didapatkan bukti dari CCTV yang dimusnahkan sehingga dibentuklah tim independen pada saat itu. Dan disitulah kita melihat kredibilitas kepolisian, bahkan seorang jenderal pun masuk. Apa kekurangannya? Itu oknum. Kita tidak bisa memukul rata, Bang. Abang memukul rata, saya tidak sepakat dengan itu. Ini hak saya juga. Jangan memukul rata persoalan itu. Saya katakan adalah, saya rasa tidak etis ketika bisa melakukan abuse of power saja. Dahulu dalam itu kasus Brigadir Joshua dijustifikasi seperti itu. Dahulu dalam kasus Brigadir Joshua itu kan ada kong kali kong. Ya, dilakukan dari siapa itu oknum, Bang, bukan institusi. Sehingga pemerintah seluruh Indonesia itu sehingga Verdi Sambo harus menarik jenderal-jenderal. Itu contoh. Saya ingin kembali kepada UGM. Ini menarik. Saya ingin bandingkan apa yang didapatkan pada saat Bareskrim Polri melakukan hasil penyelidikan terhadap Dumasnya TPUA dengan yang disampaikan oleh Rektor UGM dan apa yang dikumpulkan di Polda Metro Jaya. Kita masih ingat pada saat Dirtipidum menyampaikan hasil penyelidikannya mengatakan bahwa Pak Joko Widodo KKN tahun 83 berdasarkan pemeriksaan mereka terhadap dokumen KKN. Dan berdasarkan pemeriksaan mereka terhadap saksi-saksi yang didapatkan di lokasi KKN, yang mengetahui KKN. Ternyata dikonfirmasilah ke Pak Joko Widodo. Beliau mengatakan saya KKN-nya tahun 85. Ya. Ada yang menarik lagi. Pernyataan Rektor UGM mengatakan bahwa tahun 83 itu justru Pak Joko Widodo transisi dari program sarjana muda ke program sarjana. Interupsi. Ini tahun menjadi janggalnya apa? Pak Insinyur Joko Widodo mengatakan bahwa dia KKN, apakah itu dia lampirkan dengan bukti? Itu beliau KKN di tahun 83. Bang itu kan sesuatu keanehan. Saya mau melihat di mana bukti yang menyatakan bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo mengatakan tahun 1985 dia KKN. Itu. Oke. Jadi gini. Jadi ada
ada intuisi yang dikeluarkan oleh abang saya, Bang Gofur, mengatakan bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo mengatakan dia tahun 85. Mana apa? Ya, buktinya Tahun ada 85 KKN. Mana? Itu ada buktinya nggak? Buktinya. Lo Mana, gimana? Bang? Anda masa Loh, Bang. Anda masa membohongi Bang, orang. Ini aku kan bertanya kepada Abang. Tahun 85 kapan dia ngomong begitu? Inilah kualitas Kapan? daripada Ya tidak bisa. para pendukung Anda jangan Pak Joko menyerang Widodo saya dengan yang selalu Anda serang menyampaikan saya dengan informasi bukti. sesat, Anda harus yang katakan selalu ini menyampaikan loh. informasi yang Bapak Insinyur tidak Joko Widodo mengedukasi mengatakan publik, secara publik hanya tahun mudah urat 85. leher, Tapi tidak tetapi ada. tidak pernah Jadi berdasarkan semua adalah fakta dan tendensius data. justifikasi Baik. yang selalu dibuming-bumingkan. Baik, agar tidak Ini yang menjadi salah. dan tidak pernah ulang leher, Bang, Itu sebentar. Pak Saya Joko mau tanya Widodo ke Bang Kapan Bapak. dia ngomong, Bang? Itu yang harus Agar tidak dibuktikan. tendensius Ya kan? dan tidak seperti tarik ulat leher. Oke. Saya mau tanya Bang Bonatua dulu. Bang, Anda kan selama Ini sudah orangnya melakukan- Pak Jokowi itu begini sih. Tidak bisa. Ini kita berbicara kebenaran, Bang. Bang, Nggak boleh sebagai berbicara Sebentar, seperti saya itu, mau Bang. berjuang. Sebentar. Tidak usah. Dia sebagai pendamping Tidak bisa, tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya terbuka oleh publik. Kalau semuanya ngomong nggak ada yang bisa didengar. Saya mau ke Bang Bonatua dulu. Bang, Anda kan selama ini melakukan penelitian sudah cukup panjang juga. Anda melihat pintu belakang, pintu depan, banyak beredar di media sosial. Berarti selama ini Anda bisa dong katakan ini asli apa enggak? Bisa. Menurut Anda ini asli apa palsu? Saya tidak mau masuk ranah itu. Nah, Itu. Nah, Ini. Bang Ini Bona yang saya pun yang dapat. sudah mendapatkan Ini yang legacy itu sebenarnya. pun dia tidak mau Oke, masuk baik. ranah itu. Apa alasan Nah, Anda, ini Bang? masih saya lihat Jadi dalam independen. penelitian itu saya harus menyelesaikan pertanyaan ontologis dulu. Betul Ada atau sekali. tidak? Luar biasa. memang. Begitu kalau dinyatakan ada, maka pertanyaan berikutnya adalah asli atau tidak. Nah, Betul itu yang kita sekali. masuk. Inilah Seperti itu. seobjek Oke. sebagai seorang Silakan, Bang. peneliti. Objektif sekali, Nah, saudara. ini yang kita maksud bahwa publik harus ada pencerahan yang dilakukan Oke. seperti ini. Benar, ini menarik, Bang, Kita karena tidak Anda juga kan, menampi apa yang dipercaya dilakukan sebagai Bang saksi Bona ahli bahwa RT ya, Bang, ya? publik Oke, baik. meminta apa yang disampaikan Bang Gupron itu betul tadi. Baik, kita dengarkan Bang, Ya. karena Bang Bonatua ini juga sebagai saksi ahli. Dalam Iya, keterangan saksi- Anda apa yang bukan Anda sampaikan, saksi Bang? ahli, Bukti-bukti yang sudah ada. beliau ahli. Beliau tadi saya tanya, beliau Kebetulan di saya dalam di situ dipanggil sebagai ahli, bukan Sebentar, saksi. kita dengarkan dulu. Ya. Beliau ini dipanggil sebagai Jadi saksi kan ahli, betul? Iya, ahli. Oke, Jadi ahli, waktu oke. itu saya waktu statement pertama kali menerima ini di sekitar bulan November, saya langsung bilang walaupun dengan begini saya langsung ingat punya Dian Sandi. Saya di kamera waktu itu di Anies juga ya. Saya bilang ini mirip dengan punya Dian Sandi. Ya kan? Terakhir begitu sudah saya dapat ini terkonfirmasi ternyata sangat mirip. Bahkan saya bilang, berani saya bilang tanda tangannya identik. Interupsi. Oke, Interupsi. silakan Bang Regen. Mirip dengan sangat mirip ini akan sangat menjadi pertanyaan lagi nih, Bang. Oke. Gini, Bang. Lebih baik Abang kasih tahu ini mirip. Jangan lagi Abang tambah sangat mirip. Oke. Ini jadi Gini. mepet-mepet gitu. Mepet-mepet jadi berbeda nih, ya kan? Iya, nanti Makna ya? Iya, Benar, publik Bang. kita Oke. akan Waktu lebih itu Bang, Iya. saya terima kan ditutup-tutup. Makanya saya bilang berani bilang mirip karena Iya. hurufnya sama, mirip kan? Iya. Tapi Oke. ada yang ditutupin. Yang mana Bang? Yang Ini. objek yang Abang bilang ditutup. Ditutup, tanda tangan ditutup. Oke. Oh, waktu di unggahan itu. Waktu di Yang pertama Yang kali pertama. Bang. Kan aku 2 kali menerima ini. Iya. Nah, begitu aku menerima yang kedua kali dikasih lah yang ini sudah terbuka semua full. Oke. Makanya aku bilang loh sangat mirip. Kenapa sudah terbuka semua di sini tanda tangannya? Oh, makanya Abang bilang itu mirip dan ini lebih sangat mirip. Iya benar. Oke. Karena ini sudah semua full. Makanya Oke. waktu itu Oke. Berarti mirip bukan berarti itu asli. Iya, bukan berarti asli berarti. kan aku nggak punya keahlian di situ. Nggak punya kalian di situ. Ya kan? Jadi kalian abang adalah meneliti. Mengumpulkan spesimen aku nih peneliti empiris. Oke. Jadi aku kumpulkan 5. Oke. Ini baru 2. Nanti begitu sudah ketemu 5-5-nya, baru aku punya kesimpulan empiris. Oke. Kalau 5-5 ternyata satu konstruksi, maka berarti aku tak perlu aslinya. Cukup Interupsi, Baik. bertanya sebentar. Oke. Bang Bonatua, kapan akan memulai ijazah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono? Kapan akan memulai ijazah Ibu Megawati Soekarno Putri? Dan kapan memulai nanti ijazah, tapi sudah almarhum? Ini Tapi kan akan tadi, Bang, tapi kan tadi Tapi sudah 2. dijawab, harus ada indikasi dulu, Bang. Gini. Interupsi. Boleh saja. Interupsi. Silakan. Saya mau membuktikan, jangan dibantah silakan. dulu Bung Ade. Silakan, Saya Bang mau Sang Haji. membuktikan bahwa omongan Anda itu tidak sesuai fakta. Kenapa, Bang? Ya, ini pernyataan resmi yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo yang tadi yang saya sampaikan. Ini yang bahwa 85. tahun 85 beliau menyatakan beliau KKN. Ya, Saya dikasih sebentar dekat. dulu, sebentar dulu. Boleh diperlihatkan ke kamera, Bang?
Kemarin Pak Arisman ini Pak, yang soal tempat KKN juga dipersoalkan itu mungkin ada tanggapan. Kita dengar pelan-pelan ya. Di Jagaja, di Desa Kedoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, kita ke sana. Boleh dekat ini. Tahunnya seingat saya 85 awal. 85 awal. Cek. Dekat aja dari sini, cek. Warung-warung naik. Oke. Oke, jadi jelas ya. 85 awal. Jadi jelas ya. Tahun 85 Pak Joko Widodo mengatakan beliau KKN. Dirtipidum mengatakan tahun 83 beliau KKN. Nah, di Tipidumnya sudah ada disampaikan. Saya sampaikan nanti habis ini ya, nanti saya cari. Ya. Baik, kasih waktu Tetapi, dulu, Bang Ade. tetapi yang penting dalam proses pembuktian, saya setuju dengan Pak Bonatua. Pak Bonatua tidak sedang menguji ini asli atau palsu. Memang benar. Tetapi Pak Bonatua membuka jalan untuk kita Masuk asli. membuktikan ijazah ini. Oke. Ya, bahwa ijazah ini setelah kami dapatkan salinan resminya, justru makin memperkuat bahwa ada konspirasi besar Oke. yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meloloskan ijazah ini pada saat Pak Joko Widodo mencalonkan diri sebagai calon Ini menarik. presiden. Ini menarik interupsi. Saya kasih Anda waktu. Saya kasih Anda waktu. Ini berarti kata-kata konspirasi. Tapi kita jeda Saya kasih Anda waktu. Ya, jangan sampai kita jadi salah di sini. Saya kasih Anda waktu nanti. Habis baterai gue ini. Saya langsung ke Bang Sangaji. Bang, mengapa Anda berani mengatakan bahwa ada konspirasi besar yang memasukkan ijazah ini ke UGM tadi Anda katakan Ke KPU, ya? KPU. Ke KPU, baik. Oke, saya buktikan dulu ya bahwa tahun 83 beliau KKN berdasarkan Di Kecamatan ini dari ini ya, dari Dirtipidum ya. KKN selama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. 83 ya, jelas ya. Oke. Itulah kontradiksi antara apa yang disampaikan oleh orang yang melakukan KKN dengan orang yang meneliti dokumen KKN, itu dua hal yang akhirnya berkontradiksi. Saya ingin masuk kepada penjelasan kenapa ini ada konspirasi besar. Karena dokumen ini digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden, seharusnya dokumen ini deleges secara patut memenuhi standar administrasi akademik. Harus ada tanggal, bulan, dan tahun. Kenapa? Karena ini demi integritas dokumen. Ini untuk menentukan waktu hukum saat dokumen dibuat dan untuk menentukan keabsahan. Dan nanti suatu hari ketika dokumen ini dipersoalkan bisa di tracing. Oke, sebentar. Bisa dicari jejaknya. Berarti menurut Anda sepak terjang Pak Jokowi Menurut selama saya ini mengancam seharusnya kedaulatan? pada saat Sebentar, Bang. ijazah ini mau didaftarkan sebagai dokumen calon presiden harusnya ditolak oleh KPU. Begini. Baik, Kenapa? Kenapa? Saya mau membantah apa yang disampaikan ini bahwa sama saja saya mau ambil contoh, saudara mendelegitimasi apa yang disampaikan oleh Bareskrim. Oke, sebentar. Saya sekali lagi, Bang. Satu kesempatan Saya Anda. ambil contoh. Korban. Untuk menunjukkan bahwa bagaimana kampus sekelas UGM melakukan legalisir ijazah. Objek yang perkara, itu. interupsi. Saya ambil contoh. Saya ambil Objek contoh. perkara Bahwa ini adalah ijazah. Saudara punya waktu untuk Objek bantah. perkaranya adalah Baik. terkait Baik, ijazah. Bang, intinya saja, Bang. sampaikan Intinya saja, Bang, terakhir. Bareskrim Sebentar, sudah Bang. Sebentar, biar Contoh. waktunya tidak habis. Oke. Ini ijazah resmi saya dari UI. Legesnya ya. Dileges oleh UI. Oke. Ada dua yang dileges oleh dua pejabat. Dileges itu mencalonkan apa? Mencalonkan apa? Bukan itu yang mencalonkan apa di situ? Bukan ini satu Ini sudah Oke, baik, keluar sebentar. dari Silakan, Bang. yang Intinya dipermasalahkan. administrasi pada saat melakukan legalisasi apakah ijazah. UI, apakah Ini Oke, sebentar. Sebentar. ditandatangani oleh dekan. Oke. Kemudian ada cap UI. Dan di sini ada tanggal, bulan, dan Sebentar. tahun. Oke, Bang. Anda sudah menunjukkan cukup banyak. Pertanyaan saya adalah, sebentar, Bang. Sebentar. Suatu dokumen resmi ketika mau digunakan untuk mendapatkan jabatan calon presiden Republik Indonesia. Baik, berarti maka Anda legalisasinya sebentar, saya punya pertanyaan. legalisasinya juga harus sesuai dengan standar Oke, baik, Bang. akademik. Bang Sangaji, berarti Perguruan menurut tinggi. Anda Berarti ijazah ini dipertanyakan juga. Oke. Ini dileges di mana? baik, baik. Bang Sangaji, Apa bukan? Bang Oleh Sangaji. pejabat yang sah
Jokowi. Baik, berarti pertanyaan saya adalah sebentar, beliau juga calon gubernur. Sebentar, saya bertanya dulu. Sebentar, saya Adanya bertanya dulu. konspirasi Baik. untuk meloloskan satu dokumen yang dokumennya ini sudah sangat tidak layak. Baik, Bang Samadji, oleh KPU. Baik, pertanyaan saya adalah berarti menurut Anda sepak terjang Pak Jokowi selama ini mengancam kedaulatan Indonesia? Justru menurut saya selama 10 tahun Pak Jokowi telah merusak tatanan hukum Republik Indonesia. Merusak kedaulatan Republik Indonesia. Silakan Bang Ade. Bang Ade, silakan, saya mau dengar dari Bang Ade dulu. Oke, ya, merusak tatanan hukum. Ini kan sifatnya administrasi. Ya, itu sudah dilalui mulai dari pencalonan wali kota, gubernur, sampai 2 periode di kepresidenan. Pertanyaan kita timbul. Apakah persyaratan menjadi seorang presiden itu harus ijazah S1? Itu pertanyaan tuh. Oke. Aturannya ngomongnya gimana sih? Kan itu. Berarti minimal SMA. Kan itu. Yeah. Nah kemudian kuculuk-kuculuk datanglah seorang Roy Suryo dan kawan-kawan ya kan menyampaikan bahwa ijazah S1-nya palsu. Nah pertanyaannya, ketika ijazah S1 ini dianggap bermasalah sementara daftar menjadi presiden minimal SMA sederajat. Nah pertanyaannya, di mana melukai rakyatnya? Terus kemudian proses kenapa harus mendaftar dengan ijazah dia menjadi presiden? Ya, itu dipilih rakyat. Ya cukup di mana mencederai. Nah, ini adalah sekali lagi saya sampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa ini adalah kan diaku sendiri. Justifikasi yang Ini diaku membuat sendiri oleh adanya relawan Jokowi. narasi kebencian. Nah, yang saya bingung adalah kita ini penegak hukum. Oke. Penegak hukum itu tidak boleh memastikan sesuatu. Oke. Ya kan, sesuatu yang masih diduga selalunya. Harusnya etikanya di situ. Oke. Nah, bagaimana kita bisa menjustifikasi bahwa pemerintah atau terjadi konspirasi besar di balik ini? Kan itu persoalannya. Bahwa kemudian persyaratan menjadi presiden itu adalah SMA sederajat, ijazah S1-nya dianggap bermasalah, terus kemudian ini mengkhianati rakyat. Sementara pemilihan dilakukan itu sesuai dengan Memangnya Bung Ade sebentar. Bung Ade pertanyaan saya sederhana Anda aja buat Anda. Bung Ade, pertanyaan saya buat saudara. Pertanyaan saya buat saudara mengatakan bahwa ada konspirasi besar terhadap. Pertanyaan saya buat saudara. Pemilihan rakyat sah. Pertanyaan saya buat saudara. Pertanyaan saya buat saudara. Pertanyaan Anda apa, Bang? Ketika ada suatu ijazah yang diteliti kemudian dinilai janggal, menabrak semua ketentuan. Misalnya yang ini kita dapatkan saja, ya, yaitu legalisir tidak sesuai dengan standar akademik. Itu hak Anda. Perlu nggak? Boleh nggak itu dipersoalkan? Itu boleh hak Anda. Boleh yang kita saat ini berproses dong, kan adalah silakan. Kami sebagai warga negara boleh dong mempersoalkan ijazah ini. Bahwa saat ijazah ini didapatkan, ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, otoritas sudah menyampaikan, Guslap sudah memastikan. Baik, mereka Anda terakhir ya. Baik, saya mau tanya Bang Monatua. Bang, ada indikasi patut diteliti. Anda tapi belum memastikan ini asli atau palsu, tapi ada indikasi ini palsu. Ya pertama, tentunya ini tidak diperoleh dengan cara yang susah ya, dengan keputusan KPU 731. Oke. Begitu saya meminta dokumen, KPU langsung mengeluarkan keputusan 731. Oke. Akibatnya waktu itu rakyat protes. Rakyat protes, publik protes, DPR langsung memanggil 2 anggota DPR waktu itu dan Komisi 2 memanggil ketua KPU. Oke. Dan efek dicabutlah peraturan itu. Berarti intinya Anda siap untuk menunjukkan semua hasil penelitian Anda di persidangan nanti kalau dibutuhkan. Intinya Mbak ya, bahwa tidak ada interupsi sebentar. Tidak ada satupun yang ada di ruangan ini yang bisa memastikan itu palsu. Baik. Tidak ada saya di juga ruangan yakin. ini. Memastikan itu asli. Kan begitu. Itu persoalannya. Bung Ade juga tidak bisa memastikan itu asli. Kita ketemu di pengadilan. Terakhir Bang Regan, terkait dengan kedaulatan rakyat, apa Anda percaya bahwa Pak Jokowi ini sebenarnya memiliki ijazah palsu? Saya membantah keras itu. Atau mungkin tidak mengancam kedaulatan masyarakat seperti yang dikatakan. Tidak ada hubungannya. Sudah menjadi wali kota, sudah menjadi gubernur, sudah menang. Ini kelompok-kelompok 16 dan 24% aja alias batu lobet tidak percaya dengan apa, karena dendam sakit hati. Tapi apa yang dilakukan oleh saudara Bona itu prosesnya sudah betul. Baik. Tapi bukan menentukan ijazahnya asli atau tidak. Tidak. Apakah negara terancam? Ini bukan dendam. Saya ingin mau tahu tanggapan Presiden saja.
16%. Kita lakukan hari ini sedikit. Tapi kita tidak bisa menjustifikasi proses hukum. Presenternya interupsi dulu nih Bang. Presenternya interupsi dulu, silakan. Jadi gini, berdasarkan konstitusi, hak setiap warga negara mempertanyakan dokumen pejabat publik. Monggo silahkan. Ketika dokumen pejabat publik itu tidak pernah dipersoalkan kemudian dia lolos, itu nggak ada masalah. Karena ada gubernur juga. Ketika dia sudah menjabat adalah pelayan saudara, pelayan Terima kasih ya Bang. Terima kasih ya Bang. Kita akan lanjutkan di persidangan nanti. Kita akan tunggu. Bang Bonatua juga sudah siap. Pemirsa, ijazah dipersoalkan, legitimasi dipertanyakan, polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo belum akan berakhir. Saya Yanufus, nantikan interupsi pekan depan.